Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di sini. Sehat-sehat semua ya. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi ya. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita lanjutkan materi kita minggu lalu, nah, di sini saya akan mengulas terkait deskripsi mata kuliah matematika dasar ini ya, yang merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 1, kemudian Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, sebagai mata kuliah dasar dan merupakan mata kuliah wajib. Kemudian mata kuliah matematika ini mempelajari bidang himpunan, sistem bilangan real, aljabar pernyataan, ketidaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat, garis lurus dan garis persamaan, fungsi dan limit, diferensial, rumus-rumus diferensial fungsi aljabar terapan, aplikasi diferensial fungsi aljabar terapan, dan matriks. Nanti kita akan mempelajari terkait materi matriks. Ya. Untuk CPMK matematika ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan menguraikan secara benar dan tepat mengenal ruang lingkup matematik, memahami himpunan, sistem bilangan real, aljabar pernyataan, ketidaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat, sistem koordinat garis lurus, grafik persamaan fungsi dan grafik, kemudian operasional pada fungsi, kemudian limit, kontinuitas fungsi, garis singgung kurva, kemudian kecepatan sesaat, penggunaan diferensial, aturan rantai diferensial fungsi komposit, kemudian diferensial tingkat tinggi, fungsi naik dan fungsi turun, nilai maksimal dan minimum lokal, nilai ekstrim, penggunaan nilai maksimum dan minimum lokal, konsep metrik, operasional metrik, determinan metrik, iterasi metrik, dan himpunan penyelesaian dengan metrik. Nah, itu tadi ya, sedikit ulasan, mengulang yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa deskripsinya dan CPMK-nya tadi sudah saya sampaikan kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu metrik. Bahan presentasi yang telah dibuat bersama oleh tim pengajar matematika dasar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, nah kenapa sih kita pengen belajar metrik? Apa sih pentingnya? Metrik merupakan sesuatu yang membungkus, ya. Kemudian merupakan sesuatu sekumpulan bilangan yang disusun berupa satu kolom, vektor kolom, atau satu baris, atau vektor baris. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Untuk menyimpulkan data penelitian eksperimental, baik eksak maupun soshum yang memiliki banyak sifat dan hasilnya banyak variasi.
Penulisan metrik tergantung dari permasalahan. Agar hemat tempat, biasanya dituliskan dengan vektor baris. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar di kanannya. Kolom merupakan yang ke bawah dan baris merupakan ke kanan. Kolom merupakan sumbu Y, biasanya menyatakan jumlah, sifat, atau perlakuan dari suatu data. Umumnya 4 lajur, kemudian dimensinya 4 dikali 1. Kemudian baris merupakan sumbu X, ya, yang menyatakan jumlah sampel dari suatu data. Umumnya 2 baris dan dengan dimensi 4 dikali 2. Oke, itu tadi kita membahas tentang pentingnya belajar metrik. Ya, bermanfaat untuk menyimpulkan data penelitian eksperimental, baik eksak maupun soskum, yang memiliki banyak sifat dan hasilnya banyak variasi. Kita lanjut. Ya. Mengubah vektor kolom menjadi baris. Ya. Untuk sebagai latihan, dengan contoh soal, mahasiswa berprestasi dinilai dari penilaian kepribadian berupa etika, presentasi kehadiran dalam mata kuliah, indeks prestasi kumulatif, dan keaktifan dalam berorganisasi. Diambil sampel 3 orang mahasiswa yang sifat-sifat tersebut telah dinilai secara umum. A 7,5, 10, 1, 4, dan 7. Mahasiswa B 8,2, 0,9, 3,6, dan 7,8. Kemudian C 7,5, 1, 3,5, dan 7,2. Sajikan data tersebut dalam bentuk metrik berupa vektor kolom maupun vektor baris. Nah, oke. Nah, ini dia. Monggo dikerjain dengan contoh dari gambar di sebelah, ya. Tiga orang mahasiswa dengan komposisi nilai yang telah disebutkan pada soal latihan. Bisa? Seperti ini. Mahasiswa A. Oke. Saya. Oke, kita lanjutkan. Metrik baris adalah metrik yang hanya mempunyai satu baris. Misalnya C1, 2, 1, 4. Kemudian, metrik kolom adalah metrik yang hanya mempunyai satu kolom. Ya. Dua buah metrik A dan B dikatakan sama, A sama dengan B, apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, berordo sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. AIJ sama dengan BIJ, di mana AIJ merupakan elemen metrik A dari baris I dan kolom J. Kemudian BIJ merupakan elemen metrik B dari baris I dan kolom J. Sehingga A sama dengan B dapat dilihat pada gambar ini. A 0 atau 2401 dan B 2401. A tidak sama dengan B, A 242 dan 015, dan B 14 dan
31. Selanjutnya kita masuk kepada operasi metrik. Penjumlahan metrik apabila A dan B merupakan dua metrik yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A dan B adalah metrik yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Nah, contohnya adalah A memiliki metrik A11, 12, 13, 21, 22, 23, dan 31, 32, 33. Sama B juga B11, 12, 13, 21, 22, 23, dan 31, 32, dan 33. Sehingga penjumlahan metrik ini adalah A plus B sama dengan A plus B, A11 plus B11, kemudian A12 plus B12, A13 plus B13, dan sampai dengan A13, A33 plus B33. Contohnya, ada dua buah metrik A dan B dengan angka 42, min 1, min 3, 2, min 2, kemudian metrik B 3, min 4, 2, 1, 1, min 2, sehingga penjumlahan metrik ini adalah 4 ditambahkan dengan 3, 2 ditambahkan dengan min 4, kemudian min 1 ditambahkan dengan 2, 3 ditambahkan dengan 1, 2 ditambahkan dengan 1, min 2 ditambahkan dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah 7, min 2, 1, 4, 3, dan min 4. Nah, pengurangan metrik A dan B adalah suatu dua metrik yang ukurannya sama, maka A dan B adalah metrik yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Metrik-metrik yang ordona ukuran yang berbeda tidak dapat dikurangkan. Ya. Jadi hanya sama dengan penjumlahan tadi dilakukan pada ordo dan ukurannya yang sama. Contohnya metrik A dan B dengan ordo dan atau ukurannya A11, 12, 13, 21, 22, 23, dan 31, 32, 33. B juga sama, B11, 12, 13, 21, 22, 23, dan 31, 32, 33. Metrik A dikurangkan dengan B sehingga A dikurangkan B11, A11 dikurangkan dengan B11, A12 dikurangkan dengan B12, A13 dikurangkan dengan B13, sampai dengan A33 dikurangkan dengan B33. Nah, masuk kepada contoh soalnya. Metrik A dengan komposisi 1, 0, 1, 1, 0, min 1, 2, 2, min 3, 3, 4, 0, dan metrik B dengan komposisi 1, 1, 1, min 1, 2, 4, 3, 4, 2. Dilakukan pengurangan antara metrik A dikurangkan dengan metrik B, sehingga 1 dikurangi 1, 0 dikurangi 1, min 1 dikurangi 1, 2 ditambahkan 1, karena minus 1 ya, kemudian 2, min 2, min 3, min 4, 3, min 3, 4, min 4, dan 0, min 2, sehingga hasil pengurangannya adalah 0, min 1, min 2, 3, 0, min 7, dan 0, 0, min 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada perkalian metrik dengan saklar. Jika K adalah suatu bilangan saklar dan metrik A, maka metrik KA adalah suatu metrik yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen metrik A dengan K. Mengalihkan metrik dengan saklar dapat dituliskan di depan atau di belakang metrik. Ya. Jadi dengan rumus
C sama dengan K dikali metrik A atau metrik A atau dikali K. Contohnya, metrik A dengan komposisi 3, 8, 5, 1, kemudian K-nya adalah 4, maka 4 dikali 3, 4 dikali 8, 4 dikali 5, dan 4 dikali 1, sehingga 4A adalah 12, 32, 20, dan 4. Itu tadi perkalian. Nah, ini dia sifat-sifat perkalian metrik dengan skalar. Nah, ini ada K dikali metrik B plus C, maka KB plus KC. Sama dengan K dikali B min C, maka KB min KC. Kemudian K1 plus K2 dikali C, maka K1C ditambah K2C. Ya. Kemudian K1 min K2C, maka K1 min K2C. Kemudian K1 dikali K2 dikali C, maka K1 dikali K2C. Nah, mana tadi? Nah, ini dia contoh dari perkalian metrik dengan saklar. Di sini ada metrik C dengan komposisi 1, 1, 2, min 1, dengan K1-nya adalah 2 dan K2-nya adalah 3. Maka K1 plus K2C sama dengan K1C plus K2C. K1 plus K2 dikali C sama dengan 2 plus 3 dikali C-nya adalah 1, 1, 2, min 1. Maka sama dengan 5 dikali 1, 1, 2, min 1, sehingga dihasilkan adalah 5, 5, 10, min 5. Ya. Oke. Kemudian kita menggunakan cara yang dengan rumus yang kedua. K1C ditambah K2C. K1, 2 dikali 1, 1, 2, min 1 ditambah dengan K2-nya adalah 3 dikali 1, 1, 2, min 1. Sehingga dihasilkan 22, 4, min 2 ditambah 3, 3, 6, min 3. Sehingga dihasilkan angka 5, 5, 10, min 5. Sama ya, antara atas dan bawah ini menghasilkan angka 5, 5, 10, min 5. Nah, ini terbukti. Sudah. Nah, masih di perkalian metrik. Dengan metrik, pada umumnya tidak bersifat komutatif. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama metrik sama dengan jumlah banyaknya baris metrik kedua. Jika metrik A berukuran MXN dan matriks B berukuran NXP, maka hasil dari perkalian AB adalah suatu metrik C berukuran MXP, di mana A dan B sama dengan A kali B dan MXN dikali NXP sama dengan MXP. Oke, kita lanjut dulu. Contohnya adalah A 321, kemudian B 310. Maka A dikali B sama dengan A 321 dikali 310, sehingga dihasilkan 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 dan 1 dikali 0. Maka hasilnya adalah 11. Lain lagi dengan B dikali A. 310 dikali 320, 321, sehingga 3 dikali 3 dengan barisnya itu dikalikan 3 semua,
kemudian baris 2 dikalikan 2 semua, dan baris 3 dikalikan 1 semua, sehingga dihasilkan angka dengan komposisi 9, 6, 3, 3, 2, 1, dan 0, 0, 0. Oke, barangkali untuk materi metrik cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat. Berdoa mulai. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.